Selamat sore Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 5 Desember 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Memphis Depay, pemain Belanda dengan tato di kaki kanan bertuliskan "bunuh rata". Satu dari 3 gol timnas Belanda saat melawan Amerika Serikat berasal dari sepakan keras Memphis Depay. Gol cepat Memphis Depay tercipta di menit ke-10 setelah memanfaatkan umpan tarik Denzel Dumfries dari sisi kanan. Gol pembuka itu turut mengantar The Orange jadi juara grup A dan melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2022. Pemain yang ditunjuk Louis van Gaal untuk menerobos pertahanan lawan itu pun menjadi perhatian pecinta sepak bola. Tidak hanya karena golnya, pemain kelahiran 1994 juga dikenal dengan ciri khas kaos kaki pendek serta tato. Salah satu tatonya di kaki kanan bertuliskan "bunuh rata", yang diketahui berasal dari dialek salah satu provinsi di Indonesia yakni Maluku. Bunuh rata dalam dialek Maluku adalah bunuh rata. Bunuh rata sendiri merupakan sebutan lain nama kawasan di Holland Selatan, Belanda, yakni Moordrecht, yang ditinggal warga keturunan Maluku. Moordrecht diartikan bunuh. Memphis sendiri adalah penyerang klub LA Liga Barcelona dan tim nasional Belanda. Memphis mulai aktif mengolah si kulit bundar di FF Moordrecht selama 3 tahun saat baru berusia 6 tahun. Sebelum akhirnya pindah ke Sparta Rotterdam, sama-sama menghabiskan 3 tahun di Sparta Rotterdam. Kemampuannya dilirik oleh pencari bakat dari PSV Youth Academy dan pada tahun 2006 pemain dengan tinggi 178 cm ini resmi pindah ke PSV. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Aksi panggung Ebeng dan Justy Aldrin dihentikan. Wakil rakyat pertanyakan status Ambon City of Music. Anggota fraksi Gerindra DPRD Kota Ambon Kristianto Laturio sesalkan pemberhentian konser yang melibatkan musisi lokal, yakni Ebeng Akom dan Justy Aldrin. Menurutnya pemberhentian konser itu menandakan pemerintah tidak memberi ruang bagi musisi-musisi lokal untuk mengembangkan bakat mereka dalam bidang musik. Pemberhentian itu juga bertolak belakang dengan status Ambon City of Music. Menurutnya sejauh ini ikon dari status Ambon City of Music belum terlihat jelas, entah seperti apa konsepnya. Mengingat jika dibilang Ambon City of Music, berarti pemerintah harusnya memberikan ruang gerak yang terbuka terhadap pengembangan musik di Ambon. Dia juga sangat menyesalkan tak adanya toleransi waktu. Padahal seharusnya batas waktu bisa dibicarakan terlebih dahulu dan memberikan kesempatan hingga para penyanyi menyelesaikan lagunya. Diberitakan Ebeng Akom, Justy Aldrin, dan Toton Karibo kecewa setelah penampilan mereka dihentikan aparat kepolisian saat Festival Tunas Bahasa 2022 Sabtu 3 Desember 2022 malam. Kekecewaan mereka lantaran tak bisa tampil sepenuhnya menghibur warga Kota Ambon. Musik itu Ambonnya sebetulnya ini kan momentum tahun 2023 sesuai dengan waktu yang disampaikan itu kan dari sejak 2019 ya, pada Oktober 2019 ketika Ambon ditetapkan sebagai City of Music ya, itu kan sampai dengan 2023 itu kan harus berusaha untuk mempertahankan statusnya sebagai City of Music. Nah, memang kalau tadi teman-teman dari media sampaikan tentang ada kegiatan penyelenggara itu dari bahasa ya soal musik dan ada pembatasan-pembatasan, bagi kami juga sebetulnya itu juga patut dipertanyakan. Karena sampai dengan saat ini kita belum melihat dan memperhatikan ada ikon yang jelas terkait dengan
di mana letak Ambon City of Music itu. Nah, dengan konsep yang seperti itu sebetulnya ada pengembangan kreativitas anak-anak muda atau misalnya di kaum milenial sendiri terkait dengan pengembangan musik itu sebetulnya harus dibuka ruang yang juga sebesar-besarnya. Kita tidak boleh hanya sekedar menyandang status sebagai kota musik, tetapi justru hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan musik itu justru tidak diberikan ruang. Nah, sekarang justru menjadi PR yang paling utama adalah teman-teman, kebetulan saya dalam posisi sebagai anggota fraksi Partai Gerindra ya di DPRD Kota Ambon. Memang ini kan juga merupakan bagian dari Dinas Pariwisata ya, sebetulnya yang harus punya item pengembangan seperti itu. Nah, sekarang aja kita harus memperhatikan dalam penetapan APBD kita di tahun 2023, program-program mana sajakah yang bisa disampaikan atau dilihat mengarah kepada Tribuners, Santa Claus asal Belanda bawakan kado dan pesan Natal untuk anak-anak di Ambon. Kemeriahan Hari Raya Natal kurang lengkap tanpa kehadiran Sinterklas atau Santa Claus, yakni orang dalam cerita fiksi yang selalu memberikan hadiah bagi anak berperilaku baik menggunakan kereta salju yang ditarik 9 ekor rusa. Bukan hanya dalam cerita fiksi, Santa Claus kini hadir secara nyata di kota Ambon, Maluku. Mereka menyapa semua anak di kota berjuluk Manise ini. Santa Claus tersebut bahkan datang jauh-jauh dari Belanda. Ialah Roger, Riane, dan Daphna, warga negara Belanda berdarah Maluku. Ketiganya berperan sebagai Santa Claus dan Ibu Peri. Bersama dengan rombongan Santa Claus oleh pengasuh SMTPI Sektor Sion Jemaat GPM Soya membawa kado dan pesan Natal bagi anak-anak di Ambon. Wendy Huai, selaku Ketua Pengasuh SMTPI Sektor Sion mengatakan, bule yang merupakan warga negara asing asal Belanda tersebut sangat senang diajak bergabung dengan rombongan Santa Claus. Bahkan mereka bertiga bersedia berperan menjadi Santa Claus dan Ibu Peri. Kebahagiaan itu pun diungkapkan Roger sebagai pemeran Santa Claus. Pria kelahiran Belanda berdarah Ambon itu mengaku senang sekali melihat kemeriahan Natal di Ambon. Sebuah kehormatan baginya bisa bergabung merayakan momen Natal di Ambon, serta menjadi Santa Claus yang membawa pesan nasihat bagi anak-anak. Lupa dia. Take a picture. Okay. Rajin belajar, tapi ada baru saya perintah. Jangan malam, mama, papa, oma, papa. Rajin sekolah. Dari kapal langsung ini Om Jika. Jangan mati. Apa gitu? Oke, Thank you. Masih tentang euforia Natal 2022, Tribuners, meski tak punya salju, Desa Galala Ambon sambut Natal dengan gemerlap lampu warna-warni. Desa Galala Kota Ambon menyambut sukacita Natal 2022 dengan gemerlap cahaya warna-warni di Jalan Kapten Pir Tandean. Meski tak punya salju, sukacita Natal tetap terasa dengan paduan warna hijau merah yang lekat momen kelahiran Yesus Kristus itu.
Pantauan Tribunambon.com Minggu 4 Desember 2022 malam, terdapat puluhan lampu yang berjejer di sepanjang jalan, mulai dari Jembatan Galala sampai dengan PT PLN Sektor Pembangkit Maluku. Selain itu, Tribuners, pohon Natal yang terbuat dari rangka besi berbalut indahnya lampu dengan penempatan bintang di pucuknya menambah nuansa Natal pada bulan ini. Kepada Tribunambon.com Senin 5 Desember 2022, Kepala Desa Galala Mike Joris menuturkan agenda tahunan ini. Selain membuat ornamen lampu warna-warni, Mike dan seluruh warga yang terbagi menjadi 14 sektor di Galala ini juga melakukan pembersihan lingkungan desa dan kuburan. Sepanjang Jalan Kapten Pirtanden adalah bagian dari sektor Galilea dan Nazaret yang kebetulan berlokasi di jalan tersebut. Setiap tahunnya, Tribuners, ornamen yang selalu berganti-ganti itu adalah bentuk dari kreativitas pemuda desa Galala bersama dengan majelis jemaat setempat. Selain itu, Tribuners, biaya pembangunan agenda tiap tahun ini bisa menghabiskan hingga 20 juta lebih. Itu belum termasuk biaya listrik yang mengalir ke setiap lampu tersebut. Melihat hal ini, Ramdan Silawane yang seringkali melintasi Jalan Kapten Pirtandean merasa sangat bersyukur bisa melihat keindahan jalan itu. Adapun harapan Mike, semoga dengan nuansa lampu ini bisa menambah kekusyukan menyambut bulan lahirnya Tuhan Yesus. Harapan ke depan supaya kita bisa memaknai Adventus untuk persiapan dalam menjelang Natal ya. Jadi kita memahami Natal itu dalam hidup kita setiap hari ya. Supaya kita menjadi mempersiapkan hidup kita sebagai orang Kristen untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mungkin Ibu pemilihan warna merah dan hijau mungkin. Iya, kalau pemilihan warna merah dan hijau tuh ya biasanya identik ya, identik dengan Natal. Jadi ada hari-hari tertentu itu biasanya warna-warna tertentu juga identik ya. Jadi kebetulan saja warna merah dan hijau ini identik dengan Natal, makanya kita memilih warna merah dan hijau. Oke. Ada pesan-pesan mungkin Ibu yang pengen ditambahkan? Sudah. Terima kasih banyak Ibu. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, jelang Natal, pernak-pernik mulai ramai dijual di Kota Ambon. Jelang Natal, pernak-pernik mulai ramai dijual di Kota Ambon. Puluhan pedagang pernak-pernik Natal mulai berjualan di atas trotoar di kawasan Pohon Pule, samping SMA Kartika, dan di Jalan Tuluka Besi, Kota Ambon. Berdasarkan pantauan Tribunambon.com pada Senin 5 Desember 2022 pukul setengah 3 sore, di kawasan Pohon Pule ada 11 pedagang sedang membangun lapak untuk berjualan. Sedangkan di kawasan SMA Kartika Jalan Dr. Tamaela, pedagang sudah mulai menjajaki barang jualannya. Para pedagang ini menjual pernak-pernik Natal seperti kembang api, petasan, trompet, topeng, bando, dan topi Christmas. Keberadaan pedagang musiman ini membuat para pejalan kaki harus turun ke badan jalan. Koordinator pedagang Hawa Hatumena berusia 40 tahun mengaku yang berjualan di samping SMA Kartika Jalan Dr. Tamaela ini ada sekitar 48 lapak. Namun yang saat ini baru mendirikan dan berjualan ada 7 lapak. Sisanya belum berjualan. Lanjut dikatakan harga jual pernak-pernik Natal ini harga bervariasi. Lanjut dikatakan bahwa berjualan di sini mulai awal bulan Desember ini dan lapak dibongkar pada awal Januari 2023. Barang itu ada orang lain yang kerja untuk bikin dia mau manfaatkan karena dia mau kita tidak setuju untuk orang mau masuk di kita punya
di sini ada berapa lapak yang berjualan di sini? Kalau di sini 48. Iya. 48 lapak. Lapak. Di sini jual apa saja? Ini saja. Oh, Khususnya untuk jual petasan. petasan Dari ya. mulai masuk tanggal 1 Iya. sampai ke penutupan tanggal 5. Tanggal 5 Januari ya? Iya, Januari. 5 Januari. Ini dari untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari bisa laku berapa? Satu hari ketergantungan, itu ketergantungan. Itu kisaran berapa? Kisaran berapa? Kalau satu hari itu terkadang dapat 100.000, ada juga dapat 200, ketergantungan. Ketergantungannya ya. Dan di sini jual apa saja? Petasan apa saja? Di sini semua ada jual. Macam-macam kembang api ini semua ada. Ada, semua ada. Semua ada. Cuma yang sengaja kecuali barang yang berbahaya. Oke, siap. Kita ke berita terakhir Tribuners, warga Masohi rela antri berjam-jam demi minyak tanah Rp19.000 per jerigen. Kelangkaan minyak tanah terjadi di Masohi, Maluku Tengah, Maluku. Terlihat puluhan warga rela mengantri untuk membeli minyak tanah di salah satu pangkalan di Kelurahan Lesane, Kota Masohi, Senin 5 Desember 2022. Membludaknya warga yang mengantri ini terjadi akibat kelangkaan minyak tanah di Masohi beberapa pekan belakangan. Berdasarkan pantauan tribunambon.com sekitar pukul 11 siang, warga yang berduyun-duyun terlihat menunggu giliran mendapatkan minyak tanah di salah satu pangkalan di wilayah itu. Para warga yang datang berbondong-bondong itu tampak berdesakan pada saat melakukan antrian untuk mendapatkan minyak tanah dari pangkalan. Bahkan di antara mereka ada yang tampak kecewa karena tidak kebagian dan berhasil mendapatkan jatah minyak tanah karena persediaan di pangkalan itu telah habis dijual kepada warga yang datang lebih awal. Salah satu warga, Mat Rahan Yamtel, mengatakan kelangkaan minyak tanah sudah dirasakan selama 1 tahun ini. Jika tidak dapat di tingkat agen atau pangkalan, mereka harus rela membeli di tingkat pengecer dengan harga tinggi, yakni Rp30.000 per jerigen. Karena itu, agar bisa dapat minyak tanah dengan harga murah, dia dan warga lainnya harus rela mengantri berjam-jam. Warga di sana berharap agar pemerintah bisa melihat masalah tersebut, agar ke depan tidak ada lagi antrian seperti itu, sebab tak hanya lama mengantri, mereka juga harus rela diberi jatah hanya mendapatkan masing-masing 10 liter. Agen minyak tanah di RT 02 ini. Om siapa? Om Patihena. Om ini setiap bulan 1 kali masuk ya? Oh 1 bulan 1 kali masuk. Dan 1 bulan 2 kali. Oh 1 bulan 2 kali terima kasih. Jatahnya 1 bulan 2 kali. Jadi 1 kali barang 1 di bawah tuh? Oh 1 di bawah, 1 di sini. Iya. Jadi beliau punya 2 tampang ya? Oh 1 saja, yang dibawa orang lain nih. Oh berarti 1 tangki itu 2 orang. 2. Kamu dapat setengah dong di setengah. Oh gitu. Jadi dapat setengah, di sini setengah. Apa penjualannya begini supaya yang mahal-mahal murah-murah bagi. Yang ini. Ya. Kayak gini. Abang ini berapa, Bang? Abangnya. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 5 Desember 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.